Paling penting menurut saya adalah menciptakan sistem, di mana sistem ini tidak mendorong orang untuk korup. Contoh, yang tidak boleh adalah mencintai harta, berlebihan dengan harta, dengan cara yang tidak halal, dan menggunakan di jalan yang tidak halal. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Indonesia. Alhamdulillah hari ini Langit 7, podcast Langit 7 bisa menghadirkan tokoh besar, tokoh nasional kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau adalah Ketua MUI, kemudian Rois Am PBNU, kemudian juga dosen UIN Syarif Hidayatullah, dan juga penulis sangat kreatif, dan juga beliau ini adalah penulis aktif, kemudian dosen intelektual yang sangat digemarin oleh masyarakat umum, baik di kalangan pejabat maupun juga kelas menengah maupun juga di kelas bawah. Dan juga yang penting juga informasi saya sampaikan bahwa Pak Kiai Khalil Nafis ini juga pengasuh dan juga pemilik Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Depok. Alhamdulillah, pondok pesantren yang diasuh oleh Pak Kiai Khalil ini cukup maju dan sangat besar sekali. Jadi kalau pemirsa Langit 7 mau silaturahmi ke pondok pesantrennya Kiai Khalil, sangat terbuka. Pak Yai, saya langsung saja belajar dari pergolakan yang terjadi kemarin, demo di mana-mana, yang terjadi sangat masif, yang kemudian dampaknya juga sangat besar. Saya melihat bahwa peran para ulama atau para kiai, tokoh agama, itu sepertinya diperankan sebagai pemadam kebakaran. Sehingga ketika api udah membesar dan udah sulit dipadamkan, itu baru para ulama, para kiai, tokoh agama baru dipanggil, dimintain bantuan untuk membantu memadamkan kebakaran itu. Apakah sebetulnya peran ulama, peran kiai, tokoh agama itu memang harus seperti itu diperankan oleh negara? Menurut Pak Kiai Khalil bagaimana nih? Ya, tergantung pada sistem negaranya ya. Jadi ada negara yang itu berkaitan dengan agama secara hubungan yang erat antar keduanya tak terpisahkan, seperti halnya negara Malaysia. Jadi negara berdasarkan agama dan agama Islam, bahkan mazhab Syafi'i juga Brunei Darussalam, Arab Saudi itu memang berdasarkan agama. Ada negara yang memang itu tidak ada hubungan dengan agama, seperti Australia, Amerika, Jerman, Belanda, itu nggak ada hubungan dengan agama. Jadi agama menjadi wilayah private, sementara negara hanya mengurus pada kemaslahatan umum. Tapi ada agama yang itu bermitra dengan negara. Artinya negara menjadi satu kesatuan, kemitraan, simbiosis mutualisme dengan agama. Seperti di Indonesia, seperti di Mesir. Jadi Indonesia itu bukan negara agama, tapi bukan berarti negara tanpa agama. Tapi bukan berarti negara bukan ya. Tapi negara yang memang menetapkan agama adalah mitra. Jadi kalau disebutkan ad-dinu ad-din wal mulku aman fad-dinu aslun wal mulku harisun fama la asla fa mahdumun wa ma la harisu fa dhai'un. Jadi agama dan negara di sini ditempatkan bagaikan dua sisi mata uang, simbiosis mutualisme. Maka di Pancasila itu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita pun dalam beragama itu harus taat kepada negara. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum, itu juga simbiosis mutualisme. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Agama sebagai pondasi, maka di Pancasila menjadi sila yang pertama, kemudian negara sebagai pengaman, penjaga terhadap pelaksanaan dari agama itu. Maka di sini di Indonesia agama Islam itu adalah bagian dari sumber undang-undang kita. Dari selain hukum adat dan hukum yang sisaan Belanda itu adalah hukum Islam, termasuk bagian dari sumber hukum kita. Nah, agama sebagai pondasi moral, kemudian negara sebagai penjaganya. Oleh karena itu kalau seperti kemarin ada kejadian, sebenarnya menurut saya kita bukan pemadam kebakaran. Tapi pada saat itu memang diperlukan oleh pemerintah kita ini untuk menjaga negara. Saya ingin menyampaikan kita himayatud daulah.
bukan sekedar swadikul hukuma, bukan sekedar kita mitra pemerintah, tidak, tapi kita adalah menjaga terhadap kedaulatan negara. Karena sudah negara yang itu mengancam kepada kita, di keyakinan kita, kita harus taat kepada pemerintahan yang sah. Dan apapun yang sifatnya itu tidak baik atau ketidakadilan, tidak berarti kita harus kios, hidup tanpa pemimpin. Maka di situ kita hadir. Jadi kalau dianggap pemadam kebakaran, itu pemadam kebakaran yang terhormat menurut saya. Jadi pemadam kebakaran yang terhormat ya. Jadi Pak Yai, sebetulnya kalau tadi harus simbiosis mutualisme, harus saling membantu satu sama lain. Nah sebetulnya negara dan ulama para kiai ini sebetulnya posisinya Pak Yai itu merasa equal nggak sih gitu. Nah, karena kalau equal itu kan enak tuh. Jadi negor pun enak, ngeritik pun enak. Kira-kira begitu. Sebagian kiai termasuk saya merasa equal. Bahkan merasa mungkin kita merasa pemilik mandat karena kita sebagai rakyat. Tapi nggak tahu sebagian pemerintah mungkin ada yang merasa lebih tinggi daripada ulama. Daripada kiai. Mungkin ada juga kiai yang inferior terhadap pemerintah. Oleh karena itu kita tidak boleh inferior dalam rangka menegakkan kemaslahatan. Nah, jadi yang kita lakukan ini bukan individunya pemerintah itu, tetapi kemaslahatan umum itulah yang menjadi prioritas kita. Maka disebut dengan himayatul daulah itu, gimana kepentingan negara. Kalau memang pemerintah itu baik, demi kepentingan negara kita dukung. Tapi kalau pemerintah salah, ya kita kritik. Iya. Nah tadi ada istilah yang ulama atau kiai yang inferior tadi gimana? Inferior dalam konteks dengan negara. Jadi itu memang ada Pak Kiai di kelompok di masyarakat. Iya kan mungkin juga ada orang yang merasa inferior. Kemudian dia karena merasa mungkin tidak punya kekuasaan, mungkin juga tidak punya kekayaan, sehingga itu ini tidak boleh terjadi. Karena sebenarnya pemilik mandat adalah kita, adalah rakyat. Apalagi kita sebagai ulama ya. Ulama itu kan perintah dasar moralnya. Oleh karena itu ulama akan hilang di bawahnya ketika dia sudah tidak punya integritas lagi. Kewajiban bagi ulama untuk dia equal dengan pemerintah, harus ulama yang punya integritas, bukan ulama yang hanya membenarkan terhadap program-program pemerintah. Jadi kita akan membenarkan program pemerintah kalau itu berkenaan dengan kepentingan negara. Tapi kalau program pemerintah tidak berkenaan atau tidak mendukung terhadap kepentingan negara, bahkan mungkin menghadirkan terhadap kedaulatan negara, ya kita melakukan kritik. Nah, kritik inilah sebenarnya yang cara yang beda-beda. Ada yang kalau dekat seperti kita maunya ketemu langsung dengan pemerintah, dengan presiden, kita bisa bisik-bisik saja. Kalau agak jauh mungkin diteriakin kan gitu. Ya kalau jauh lagi, maka demo. Maka kemarin saya menyampaikan agar ini tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi kita ini kebiasaan bahwa merespon masalah ketika menjadi huru hara, maka biasakan kita berdialog. Jangan menganggap remeh terhadap masyarakat. Ini kan ada arogansi, ada arogansi bahwa dia adalah pemegang kekuasaan, atau arogansi dia ada punya peran. Dia masyarakat yang nggak punya peran, maka dia harus ikut saja. Nggak bisa begitu, karena kita menganut terhadap kedaulatan rakyat itu. Oleh karena itu kalau dibuka dialog dengan baik, maka insya Allah kerusuhan tidak terjadi dan kita bisa mencari solusi yang sama. Maka harus dibedakan antara program-program pemerintah yang itu memihak kepada rakyat dengan program pemerintah itu merugikan rakyat. Jadi rakyat perlu protes terhadap program yang itu merugikan terhadap rakyat itu. Dan jangan sampai dianggap rakyat yang memprotes itu adalah buzzer gitu ya. Atau dianggap orang yang sakit hati kan. Jadi kita ini harus untuk makila walatang untuk mangkola. Lihat pada esensi apa kritiknya itu. Jangan terlalu terbawa obsesi dengan siapa yang mengatakan itu. Nah kadang-kadang kita kan hanya melihat siapa yang mengatakan itu. Esensi masukannya nggak dipikirkan. Nah kalau kita pengen maju sebenarnya pemerintah harus membuka diri, masyarakat harus juga membuka diri untuk dialog dan kita mencari pendapat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Yai, mungkin karena memang bagaimanapun kiai ulama itu kan punya power sangat besar karena punya umat yang sangat banyak, dan umat ini bukannya di satu lokal tapi juga se-Indonesia ini namanya kiai ulama itu pengikutnya sangat besar sekali. Dan tadi dijelaskan Pak Yai itu posisinya itu kan saling membutuhkan Nah secara komunikasi ulama dengan negara dan pemerintah, terutama di sini dengan presiden, itu sebetulnya masih ada bottleneck nggak Pak Yai? Karena kalau misalnya itu bisa dalam standar equal, bisa saling membutuhkan, jadi kan komunikasi bisa cepat ketika misalnya Pak Yai, oh ini ada
ada masalah yang Pak Presiden sebetulnya bisa menghindari ini, tapi yang bisa menyampaikan itu karena ada peran equal kan Pak Yai misalnya. Ya. Nah, dalam pengalaman Pak Yai ini atau seharusnya seperti apa komunikasi dengan Presiden ini tidak tersumbat, tapi tidak ada bottleneck, tapi bisa direct begitu. Gimana Pak Yai? Jadi ada yang lima institusional, ada yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita ini bisa mendekati dalam arti untuk memberikan kebaikan. Kadang-kadang orang mendekati hanya kepentingan personal. Kita harus meletakkan pendekatan kita dalam rangka membangun bangsa. Karena kalau tidak dekat, gimana kita menjadi sharing yang baik? Secara personal kita sebagai kiai itu harus membuka diri, seperti halnya menjelang terjadinya kemarin huru hara itu pada Agustus 25 Agustus itu sebelum itu kan Pak Prabowo datang lagi Ma'ruf Amin. Sebagai orang mantan Rois Ambi BNU, juga mantan Ketua Umum MUI, dan sekarang masih adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Dalam konteks ini kan bisa melihat bahwa Presiden, kalau itu mewakili pemerintah dengan ulama, Presiden yang datang ke rumahnya Kiai Ma'ruf Amin. Dan konteks ini kan kita bisa melihat bagaimana hubungan baiknya. Secara kelembagaan, saya pikir tidak ada yang masalah. Tidak ada yang masalah antara hubungan Presiden dengan kita, tidak ada yang masalah. Meskipun barangkali lebih ditingkatkan pertemuan rutin namanya pertemuan ulama dan umaro, karena kita juga banyak yang dari masyarakat kita yang perlu diserap dan bagaimana mungkin artinya kita bisa dorong intensivitas pertemuan sharing ide untuk perbaikan bangsa, kita bisa dorong. Tapi untuk hubungan sekarang Pak Prabowo, para menterinya, itu nggak ada masalah. Bahkan di gubernur saya kemarin di Lampung, antara MUI Lampung, kemudian dengan gubernur, dengan Kapolda, ketua DPRD-nya, itu berjalan dengan baik. Itu jadi ulama dan umaro namanya. Umaro saya ketepatannya mewakil dari MUI pusat untuk menyampaikan orasi atau arahan-arahan kepada teman-teman para kiai yang di Lampung itu. Jadi untuk hubungan tidak ada masalah, cuman mungkin kita ini kan juga menjaga kesibukan masing-masing, kita berjadirannya masing-masing. Pada saat diperlukan kita bisa berdiskusi bersama. Termasuk ketika pas ada meeting kemarin, kami juga diundang oleh Presiden, memberikan masukan kepada Presiden. Bukan kita dalam arti mencari muka, tidak. Kita dalam arti menjilat, tidak. Menjilat dan tidak kan soal fisik. Persoalan hal yang sudah jelas salah, kita dukung, itu namanya menjilat. Tapi kita menyampaikan kebenaran, itu kan baik. Meskipun datang pada pemerintah. Kadang-kadang ada persepsi orang, dianggap kiai yang datang pada pemerintah adalah ulama su. Di makna secara tekstual, kalau dia datang ke istana berarti dia ulama sub. Jadi kalau nggak datang berarti dia ulama baik umumnya, ulama hasan umumnya, ulama toyib umumnya. Tidak, itu menurut saya pemahamannya ulama sub itu adalah baik fisik maupun tidak fisik, orang yang selalu membenarkan. Seperti Haman pada zaman Fir'aun itu yang membenarkan terhadap perilaku pemerintah meskipun itu salah. Tapi bagi orang yang datang menyampaikan kebaikan, menurut saya itu yang melaksanakan sabda Nabi, ulil haqqi walau kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit, bisa sampaikan langsung. Kalau kita ngomong di televisi, ngomong di media, belum tentu didengarkan. Tapi ketika langsung tinggal kembali kepada pemerintahnya kalau mendengar atau tidak, atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendengarkan kebaikan kebanyakan. Kalau menurut Pak Yai ini, harapan dari Pak Yai, ini sebetulnya kayak kemarin tadi buat contoh, Presiden datang ke rumahnya Kiai Ma'ruf Amin gitu. Nah untuk berikutnya, itu sebetulnya Presiden itu lebih sering gitu silaturahmi ke ulama-ulama, kiai-kiai gitu untuk apapun, karena tadi kiai ulama itu kan punya umat yang sangat besar. Jadi ketika udah bisa berkomunikasi, bisa silaturahmi dengan baik, mungkin persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa lebih bisa diselesaikan dengan damai. Yang perlu kita catat bahwa kemarin persoalan bukan persoalan dengan kiai atau umatnya kiai. Persoalan kemarin adalah persoalan keadilan ekonomi. Itu persoalan keadilan ekonomi dan persoalan berkenaan dengan kesejahteraan yang lebih merata. Nah sebenarnya dengan kiai dan umatnya tidak ada masalah, tapi biasanya masyarakat jelata itu tujuannya adalah dekat dengan kiai. Oleh karena itu tidak dia bertemunya dengan kiai, tetapi adalah bikin kebijakan yang bisa menyebarkan keadilan, dan kiai bisa memberi masukan kepada pemerintah yang mungkin tak pernah dilihat, tak pernah didengar,
itu yang sering mereka adukan kepada kiai. Ya contoh umpamanya ketika di daerah menaikkan pajak setinggi-tingginya, mulai gejolak dari panti di beberapa daerah, kemudian di pusat juga ada kenaikan yang fantastis, kemudian ada perilaku DPR yang kurang baik, flexing dan seterusnya. Sebenarnya kan masalahnya bukan masalah dengan kiai atau umatnya kiai, dia adalah masalah berkenaan dengan wakil rakyat, permasalahan dengan ada kecemburuan sosial yang muncul itu. Kita sebenarnya sebagai ulama memberi masukan saja bagaimana yang baik. Persoalan umpamanya di presiden lebih sering kepada ulama, ya bagus. Itu bisa datang pada acara-acara organisasi. Kalau seperti di MUI itu kan ada lebih dari 80-an organisasi yang bergabung di MUI. Acara munasnya, acara rakernasnya, acara sepanjang silaturahmi kan lebih efektif daripada satu-satu. Mungkin kepada ulama sepuh bisa saja mereka, beliau itu atau pemerintah, wakil pemerintah, baik presiden maupun menteri atau menko itu bisa datang kepada ulama, ia menyerap. Di tokoh-tokoh agama lain juga ia tidak hanya pada ulama, karena kita menganut terhadap pluralitas beragama ya kita kepada agama-agama yang diakui oleh kita. Jadi di Indonesia ini memang dibangun dan diperjuangkan untuk merdeka oleh tokoh-tokoh agama yang seperti kita ketahui bahwa seperti di Jawa Timur dengan resolusi jihad fatwa jihad yang Hasyim Asy'ari itu yang menjiwa untuk melawan para penjajah itu hanya dengan modalkan bambu runcing. Nah, kerangka seperti ini barangkali bisa lebih menciptakan negara yang berdatuan bagi batun warahmatullahi wabarakatuh. Mari Paul Jinawi. Iya. Nah, Pak Kiai, ini kan ada persoalan mendasar ya, buat di bangsa ini tuh masih ada persoalan yang mendasar. Tadi Pak Kiai juga nyinggung mengenai soal keadilan kesejahteraan. Intinya adalah persoalan ketidakadilan, korupsi itu kan masih besar sekali. Ya. Nah, mungkin Pak Kiai bisa, apakah ini apa yang saya sampaikan ini keliru atau bukan? Ketika di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin itu kan namanya ulama-ulama itu kan dia bisa menjadi watchdog untuk keadilan, untuk amanah dalam memegang kekuasaan. Nah, apakah itu perlu dalam kondisi Indonesia sekarang ini yang masih budaya korupsinya masih besar sekali dan problem ketidakadilan itu juga masih seperti ini? Apakah ini mungkin sekedar gagasan liar aja, Pak Kiai? Apakah perlu di semua instansi itu, misalnya apakah kalau di institusi kayak perbankan gitu, misalnya komisarisnya ada salah satunya Pak Yai gitu atau siapa gitu, tapi unsur ulama atau kiai, karena di situ bisa menjadi watchdog ketika di lembaga institusi itu ada yang sifatnya mau melakukan hal yang sifatnya korup tadi itu nggak berani karena ada Pak Yai di situ. Nah, termasuk di kementerian juga gitu. Nah, dan yang lain-lain, karena memang persoalan korupsi ini sudah luar biasa. Nah, menurut Pak Yai ini kan sekedar ide liar aja. Menurut Pak Yai bagaimana sih? Sebenarnya kalau itu kan masih pada sistem, apalagi pada orang bukan pada sistem. Jadi kalau kiai duduk di situ, apakah kiai berintegritas atau tidak? Kan tidak semuanya kiai berintegritas. Dan juga belum tentu juga, atau juga memang punya kiai menjadi komisaris, apakah tahu kiai dengan sistem berbisnis di tempat itu kan paling menyeret kiai kepada sistem yang kurang baik ya, yang memang dia punya kemampuan untuk mengawasi, itu bagus. Yang paling penting menurut saya adalah menciptakan sistem di mana sistem ini tidak mendorong orang untuk korup. Contoh namanya pemilihan kepala daerah. Kita kan tahu semua bahwa orang bisa mencalonkan itu butuh modal berapa. Kalau modal sendiri dia harus mengembalikan. Kalau modal ada pemodal pasti harus mengembalikan. Dan itu yang memicu korupsi. Demikian juga namanya kepala anggota dewan. Anggota dewan itu nggak mungkin dia hanya modal 1 miliar di DPR itu bisa jadi, nggak mungkin. Ya. Orang dia mengatakan Pak minimal yang punya konstituen aja di atas 5 miliar. Ketika mereka menyetujui berapa gajinya, mereka gaji anggaplah 100 juta. Kalau 100 juta kan berarti kalau 1 tahun baru 1,2, itu kan lain biaya operasionalnya. Berarti kalau dia 5 tahun kan berarti cuma sekitar 6 miliaran. 5 tahun. Jadi kalau hitung-hitung dengan anggaplah kalau itu bagi hasil orang bisnis itu nggak balik modal. Kalau 100 juta nggak balik modal. Nah artinya dia bisa balik modal dan besok bisa nyalon lagi, dia harus korup. Nah kalau sistem ini belum diperbaiki maka akan memicu korup. Kemudian sistem yang ada sekarang adalah orang populer dan punya uang. Maka yang muncul adalah artis-artis.
ketika mereka sudah mulai redup pamornya, nggak lagi banyak job, mereka dengan modal itu mereka mudah sekali mencalonkan diri karena sudah dikenal masyarakat. Sementara mereka tidak punya background bagaimana memperjuangkan tentang nasib rakyat gitu loh. Jadi di sana terjadi sesuatu yang kurang maksimal untuk memikirkan rakyat itu. Tapi ya masyarakat kita pemilih itu masih belum mencukupi untuk mereka memilih lebih cerdas. Maksud saya bisa melihat visi misi orang, bisa melihat kemampuan orang. Gak cukup waktu mereka untuk meneliti itu, tetapi mereka lebih banyak siapa yang kenal dan siapa yang bisa memberi sesuatu. Sehingga sistem yang belum baik begini, maka di semua lini itu pasti mereka adalah menimbulkan ya pasti kecurangan dan pasti ada korupsi. Dan sekarang perlu juga dipikirkan remunerasinya atau penggajian kita ini kan masih belum menunjukkan keadilan. Satu BUMN bisa 5 miliar. Satu BUMN loh. Menteri BUMN-nya sendiri hanya berapa? Saya nggak sebut lah ya. Ada BUMN yang gajinya 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar per bulan. Menteri BUMN-nya saja itu nggak sampai lebih dari 200 juta gajinya gitu loh. Itu menteri yang menangani seluruh BUMN. Itu kan kalau itu. Apalagi presidennya. Ini kan gak adil gitu loh. Padahal ketika mereka mendapat gaji, hanya diambil oleh mereka. Kalau dibandingkan dengan anggota dewan, mohon maaf saya tidak membela anggota dewan. Anggota dewan itu ketika mereka punya gaji sekian, itu proposalnya banyak. Iya. Ini saya tidak membela anggota dewan ya. Artinya kalau saya mau bicara objektif ya tentang penggajian di Indonesia objektif. Tapi juga harus dipikirkan dengan UMR kita berapa di gaji mereka. Tapi saya sedang membandingkan antara gajinya orang-orang yang direksi di BUMN dengan gajinya anggota dewan, gajinya masyarakat. Ketika mereka jadi gaji di BUMN, saya nggak tahu soal kemampuannya yang seterusnya itu ini bisa diukur. Umpamanya, di berapa mereka gajinya. Dan mereka tidak mendapatkan, mereka nggak kemana lagi. Memang miliknya. Bahkan mungkin fasilitas, tapi tadi anggota dewan, dia memulai penyerapan pendapat masyarakat. Dia masih kembali pada masyarakat tuh. Jadi menurut saya dalam hal ini perlu kita tarik kembali dalam penggajian di Indonesia yang adil itu seperti apa. Dari awal saya mengatakan ketika menteri diberikan pemanya gaji yang cukup, wamen yang cukup, ya ini nggak usah merangkap jadi komisaris. Ini orang 2.280.000 tuh banyak, jadi bagi-bagi lah distribusi itu namanya. Jadi kalau dalam Islam itu namanya la kailayaku natulatan bainal aghniyai minkum. Jangan berhutang, itu juga distribusinya ada kesempatan yang lain. Jadi menurut Pak Kiai ini sistem penggajian itu harus ditata ulang semuanya ya. Tata ulang dalam konteks ini menurut saya kalau kita menyoroti ini kan teman-teman masyarakat juga menyoroti gajinya DPR. Oh ini gajinya sekian 4 juta cuma, tapi namanya biaya ini kan gitu. Tapi memang biaya itu sebenarnya ada korelasi dengan mereka harus menjaga konstituen. Saya tahu betul teman-teman yang jadi anggota dewan itu kalau turun nggak bawa sumbangan, jadi juga kurang dianggap. Nggak dianggap. Makanya ada dana yang dibawa oleh mereka. Sementara kalau jadi komisaris, pejabat ini, itu kan gajinya tinggi dan nggak kemana-mana. Jadi saya itu contohnya aja gaji komisaris BUMN yang hanya masuknya sebulan sekali atau direksinya dibandingkan dengan menterinya yang menangani seluruh BUMN itu kalah dengan yang satu BUMN yang dia urus. Itu luar biasa. Nah, selain masalah kesenjangan masalah gaji Pak ya, sebetulnya juga masalah perilaku atau culture pejabat-pejabat yang gajinya tinggi tadi itu di BUMN maupun di yang lain, itu kan juga menimbulkan reaksi yang sensitif terhadap masyarakat karena apa istilahnya flexing ya. Mereka tuh semuanya dipamerkan gitu. Nah itu gimana menurut saran Pak Kiai atau buat ini agar apakah flexing itu diharamkan atau bagaimana? Karena itu benar-benar cepat sekali menyulut. Ya kan gini, ketika saudara lapar, melihat orang makan depan saudara, ya Pak Suri lapar. Kemudian depannya saya makan makanan enak, banyak sekali. Nggak nawarin ke Pak Suri, pasti sampai mengatakan orang ini polis Ahmad. Ini banyak bos ini kok nggak berbagi sama saya gitu. Maka di dalam Islam disebut amatnya amatir tidak fatis pada nikmat, ceritakan berbagi dengan yang lain, bukan dipamerkan.
Jadi pasti ada kecemburuan. Makanya di dalam Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ada 4 pilar itu. Harus kita sinergi. Yang pertama adalah ilmu alim, ilmunya orang alim, intelektual yang mengajarkan, memberi arahan, yang kedua adalah adil hukama, adilnya seorang pemimpin atau adilnya pemerintah, dan yang ketiga adalah sahabul abniya, kedermawanan orang kaya. Kemudian sobur atau doa ufur, kesabaran dan doanya orang fakir. Jadi ini memang kalau yang 4 ini pincang itu akan menimbulkan kecemburuan. Ini kan masalahnya orang jadi anggota dewan atau jadi pejabat, ini kan banyak yang tiba-tiba dari orang bawah jadi kambing, kaget ya. Kalau yang berbiasa kaya saya kira nggak ada yang flexing loh. Orang-orang yang jadi pejabat, jadi anggota dewan, yang memang dari keluarga kaya, saya nggak ngelihat ada yang flexing karena udah mereka berbiasa. Tapi bagi mereka yang biasa miskin, tiba-tiba punya uang. Yang kedua mungkin ada background bekerja seni, artis yang biasa dia harus menggairahkan follower. Nah, ketika dia sebagai artis untuk menggairahkan follower itu dianggap lumrah. Tapi ketika dia menjadi anggota dewan, dia jadi pejabat negara, dia sudah beda disoroti oleh orang. Nah, posisi yang dulu sebagai artis bebas untuk dia berkreasi dan juga melakukan atraksi, tapi ketika jadi pejabat dia sudah dinilai oleh banyak orang. Oleh karena itu, sebenarnya kalau Islam apakah boleh Pak pamer? Nggak ada yang boleh, itu ria itu nggak boleh. Pamer kekayaan itu juga tidak boleh. Dulu yang namanya Qarun itu diantaranya yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kaya memamerkan kekayaannya, saya bersamaan tidak digunakan di jalan Allah. Itu akan ada laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu lagi Pak Yan, sebetulnya kiai itu boleh kaya nggak sih? Kalau saya itu kalau tidak mewajibkan, dianjurkan kaya. Jadi yang tidak boleh kita mencintai harta. Jadi orang kaya itu perlu menurut saya. Karena apa? Rukun Islam itu bisa terlaksana dengan sempurna kalau kaya. Apa yang disebut dengan kaya? Lebih dari kebutuhannya. Itu kaya. Bukan berarti kita kaya raya atau ganteng. Lebih. Kalau butuhnya 5 juta, dapat 6 juta, itu udah kaya. Kenapa? Kita hanya mau sholat. Butuh pakaian yang khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau Anda mau ke masjid, pakai yang bagus. Dan beli yang bagus kan butuh duit. Kemudian kita juga mau zakat. Al-fakir la yuti, orang yang fakir nggak bisa ngasih. Yang bisa berzakat harus kaya. Nggak mungkin orang berzakat kalau nggak kaya. Berarti kan kalau tidak dikatakan wajib, dianjurkan kita kaya. Mau haji, kita haji yang lebih enak, haji khusus. Atau haji furoda nggak usah antri gara-gara gitu. Kan harus punya duit. Sehingga kalau kita yang umur tertentu, antri sampai namanya 20 tahun, kita bisa lebih cepat. Dan itu tidak melanggar, karena memang ada porsi khususnya. Di dalam Islam, kaya itu menurut saya bukan dilarang, bahkan dianjurkan. Karena pelaksanaan ajaran Islam itu membutuhkan kekayaan. Dan di dalam tujuan syariah ada namanya hifdzul ma'andid, menjaga harta. Kalau nggak ada hartanya apa yang mau dijaga? Yang tidak boleh adalah mencintai harta, berlebihan dengan harta, dengan cara yang tidak halal, dan menggunakan di jalan yang tidak halal. Baik Pak Yai, terima kasih. Hari ini luar biasa, dapat pencerahan banyak sekali dari Pak Kiai Khalil, mulai dengan masalah persoalan hubungan negara dengan ulama, kemudian masalah sistem ketidakadilan, sistem penataan ulang sistem pengajian, kemudian juga masalah para kiai dan para pejabat ini juga harus meningkatkan hubungan yang saling ya mungkin simbiosis mutualisme istilahnya begitu Pak ya. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yai Khalil di podcast Langit 7 ini memberikan pencerahan yang besar buat umat Islam dan rakyat Indonesia, karena apa yang disampaikan Pak Yai Khalil ini semua ini adalah berlian, kira-kira begitu, sangat mentes bahasa Jawanya, bagus semua, dan kita ambil pelajaran ibrah dari apa yang disampaikan Pak Yai Khalil. Saya kira terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.